Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Kebijakan aparatur sipil negara atau ASN di Jakarta boleh memiliki istri lebih dari satu atau poligami membuat penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menjadi sorotan. Kebijakan diperbolehkannya ASN poligami itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025. Teguh Setiabudi kemudian membantah bahwa peraturan tersebut mendukung ASN untuk berpoligami. Teguh Setiabudi menjelaskan peraturan gubernur yang mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian tersebut dibuat justru untuk melindungi keluarga ASN. Dilansir dari Warta Kota Live, Teguh mengatakan pada aturan itu ASN yang hendak berpoligami atau bercerai harus mendapat izin atasan. Ia menegaskan terbitnya peraturan tersebut bukan berarti untuk melanggengkan poligami. Sebelumnya diberitakan ASN laki-laki di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta kini diizinkan berpoligami atau beristri lebih dari satu. Regulasi itu tertuang dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian yang diterbitkan pada 6 Januari lalu. Dalam pasal 4 Pergub itu dijelaskan bahwa ASN pria di lingkungan pemerintah provinsi diperbolehkan berpoligami. Meski demikian, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi bila seorang ASN pria ingin memiliki istri lebih dari satu. Salah satunya yakni harus mendapat izin dari gubernur, sekretaris daerah, dan kepala perangkat daerah bagi pegawai ASN yang bertugas pada perangkat daerah dan unit pelaksana teknis atau UPT. Kemudian bagi pegawai ASN yang bertugas di kota administrasi atau kabupaten administrasi wajib mengantongi izin dari wali kota atau bupati. Selanjutnya pegawai ASN yang bertugas pada biro harus memiliki izin dari kepala biro. Terakhir, bagi pegawai ASN yang bertugas pada unit kerja perangkat daerah atau UKPD di tingkat kota administrasi, kabupaten administrasi atau kecamatan atau kelurahan, dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas atau suku badan harus mengantongi izin kepala UKPD masing-masing. Bagi ASN pria di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta yang tak melakukan kewajiban memperoleh izin dari atasan sebelum melangsungkan pernikahan, bakal dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat. Pada pasal 5 peraturan gubernur itu juga dijelaskan bahwa izin bisa diberikan apabila ASN pria tersebut memenuhi sejumlah kriteria. Syarat pertama adalah alasan yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan adalah jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan. Syarat selanjutnya adalah mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis, serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak. Kemudian sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak, tidak mengganggu tugas kedinasan, dan memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang. Namun, izin beristri lebih dari satu orang tidak dapat diberikan jika bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut pegawai ASN yang bersangkutan, kemudian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, kemudian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan atau mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Sebagai informasi tambahan, regulasi soal izin ASN berpoligami bukan hal baru. Hal ini justru sudah diatur sejak tahun 1990 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Adapun menanggapi peraturan gubernur ini, legislator Partai Golkar DKI Jakarta, Farah Safira, memberikan catatan kritisnya. Menurutnya, meskipun bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi, aturan ini berpotensi melangkahi privasi individu dan menormalisasi praktik yang tidak wajar. Farah pun mengungkapkan bahwa regulasi yang keluar pada awal 2025 itu diskriminatif dan sangat tidak manusiawi. Ini karena ada praktik yang menunjukkan sikap inferioritas dan juga superioritas antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, Farah menyinggung soal ranah pernikahan yang sudah berada di kantor urusan agama atau KUA, sehingga seluruh aturan administrasinya sudah menjadi tupoksi di sana.
Menurutnya, daripada membuat aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, sebaiknya pemerintah provinsi membuat aturan tentang perempuan dan anak yang sudah lama tidak diperbarui. Farah meminta pemerintah untuk memprioritaskan pembaruan regulasi yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Bagi Farah, saat ini belum ada urgensi untuk menerbitkan pergub soal poligami tersebut karena menurutnya saat ini yang perlu diutamakan adalah soal kebijakan yang bersikap adil dan menjunjung nilai kemanusiaan juga kesetaraannya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Kebijakan aparatur sipil negara atau ASN di Jakarta boleh memiliki istri lebih dari satu atau poligami membuat penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menjadi sorotan. Kebijakan diperbolehkannya ASN poligami itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025. Teguh Setiabudi kemudian membantah bahwa peraturan tersebut mendukung ASN untuk berpoligami. Teguh Setiabudi menjelaskan peraturan gubernur yang mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian tersebut dibuat justru untuk melindungi keluarga ASN. Dilansir dari Warta Kota Live, Teguh mengatakan pada aturan itu ASN yang hendak berpoligami atau bercerai harus mendapat izin atasan. Ia menegaskan terbitnya peraturan tersebut bukan berarti untuk melanggengkan poligami. Sebelumnya diberitakan ASN laki-laki di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta kini diizinkan berpoligami atau beristri lebih dari satu. Regulasi itu tertuang dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian yang diterbitkan pada 6 Januari lalu. Dalam pasal 4 Pergub itu dijelaskan bahwa ASN pria di lingkungan pemerintah provinsi diperbolehkan berpoligami. Meski demikian, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi bila seorang ASN pria ingin memiliki istri lebih dari satu. Salah satunya yakni harus mendapat izin dari gubernur, sekretaris daerah, dan kepala perangkat daerah bagi pegawai ASN yang bertugas pada perangkat daerah dan unit pelaksana teknis atau UPT. Kemudian bagi pegawai ASN yang bertugas di kota administrasi atau kabupaten administrasi wajib mengantongi izin dari wali kota atau bupati. Selanjutnya pegawai ASN yang bertugas pada biro harus memiliki izin dari kepala biro. Terakhir, bagi pegawai ASN yang bertugas pada unit kerja perangkat daerah atau UKPD di tingkat kota administrasi, kabupaten administrasi atau kecamatan atau kelurahan, dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas atau suku badan harus mengantongi izin kepala UKPD masing-masing. Bagi ASN pria di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta yang tak melakukan kewajiban memperoleh izin dari atasan sebelum melangsungkan pernikahan, bakal dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat. Pada pasal 5 peraturan gubernur itu juga dijelaskan bahwa izin bisa diberikan apabila ASN pria tersebut memenuhi sejumlah kriteria. Syarat pertama adalah alasan yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan adalah jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan. Syarat selanjutnya adalah mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis, serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak. Kemudian sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak, tidak mengganggu tugas kedinasan, dan memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang. Namun, izin beristri lebih dari satu orang tidak dapat diberikan jika bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut pegawai ASN yang bersangkutan, kemudian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, kemudian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
lalu alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan atau mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Sebagai informasi tambahan, regulasi soal izin ASN berpoligami bukan hal baru. Hal ini justru sudah diatur sejak tahun 1990 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Adapun menanggapi peraturan gubernur ini, legislator Partai Golkar DKI Jakarta, Farah Safira, memberikan catatan kritisnya. Menurutnya, meskipun bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi, aturan ini berpotensi melangkahi privasi individu dan menormalisasi praktik yang tidak wajar. Farah pun mengungkapkan bahwa regulasi yang keluar pada awal 2025 itu diskriminatif dan sangat tidak manusiawi. Ini karena ada praktik yang menunjukkan sikap inferioritas dan juga superioritas antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, Farah menyinggung soal ranah pernikahan yang sudah berada di kantor urusan agama atau KUA, sehingga seluruh aturan administrasinya sudah menjadi tupoksi di sana. Menurutnya, daripada membuat aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, sebaiknya pemerintah provinsi membuat aturan tentang perempuan dan anak yang sudah lama tidak diperbarui. Farah meminta pemerintah untuk memprioritaskan pembaruan regulasi yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Bagi Farah, saat ini belum ada urgensi untuk menerbitkan pergub soal poligami tersebut, karena menurutnya saat ini yang perlu diutamakan adalah soal kebijakan yang bersikap adil dan menjunjung nilai kemanusiaan juga kesetaraannya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Kebijakan aparatur sipil negara atau ASN di Jakarta boleh memiliki istri lebih dari satu atau poligami membuat penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menjadi sorotan. Kebijakan diperbolehkannya ASN poligami itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025. Teguh Setiabudi kemudian membantah bahwa peraturan tersebut mendukung ASN untuk berpoligami. Teguh Setiabudi menjelaskan peraturan gubernur yang mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian tersebut dibuat justru untuk melindungi keluarga ASN. Dilansir dari Warta Kota Live, Teguh mengatakan pada aturan itu ASN yang hendak berpoligami atau bercerai harus mendapat izin atasan. Ia menegaskan terbitnya peraturan tersebut bukan berarti untuk melanggengkan poligami. Sebelumnya diberitakan ASN laki-laki di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta kini diizinkan berpoligami atau beristri lebih dari satu. Regulasi itu tertuang dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian yang diterbitkan pada 6 Januari lalu. Dalam pasal 4 Pergub itu dijelaskan bahwa ASN pria di lingkungan pemerintah provinsi diperbolehkan berpoligami. Meski demikian, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi bila seorang ASN pria ingin memiliki istri lebih dari satu. Salah satunya yakni harus mendapat izin dari gubernur, sekretaris daerah, dan kepala perangkat daerah bagi pegawai ASN yang bertugas pada perangkat daerah dan unit pelaksana teknis atau UPT. Kemudian bagi pegawai ASN yang bertugas di kota administrasi atau kabupaten administrasi wajib mengantongi izin dari wali kota atau bupati. Selanjutnya pegawai ASN yang bertugas pada biro harus memiliki izin dari kepala biro. Terakhir, bagi pegawai ASN yang bertugas pada unit kerja perangkat daerah atau UKPD di tingkat kota administrasi, kabupaten administrasi atau kecamatan atau kelurahan, dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas atau suku badan harus mengantongi izin kepala UKPD masing-masing.
Bagi ASN pria di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta yang tak melakukan kewajiban memperoleh izin dari atasan sebelum melangsungkan pernikahan, bakal dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat. Pada pasal 5 peraturan gubernur itu juga dijelaskan bahwa izin bisa diberikan apabila ASN pria tersebut memenuhi sejumlah kriteria. Syarat pertama adalah alasan yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan adalah jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan. Syarat selanjutnya adalah mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis, serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak. Kemudian sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak, tidak mengganggu tugas kedinasan, dan memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang. Namun, izin beristri lebih dari satu orang tidak dapat diberikan jika bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut pegawai ASN yang bersangkutan, kemudian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, kemudian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan atau mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Sebagai informasi tambahan, regulasi soal izin ASN berpoligami bukan hal baru. Hal ini justru sudah diatur sejak tahun 1990 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Adapun menanggapi peraturan gubernur ini, legislator Partai Golkar DKI Jakarta, Farah Safira, memberikan catatan kritisnya. Menurutnya, meskipun bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi, aturan ini berpotensi melangkahi privasi individu dan menormalisasi praktik yang tidak wajar. Farah pun mengungkapkan bahwa regulasi yang keluar pada awal 2025 itu diskriminatif dan sangat tidak manusiawi. Ini karena ada praktik yang menunjukkan sikap inferioritas dan juga superioritas antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, Farah menyinggung soal ranah pernikahan yang sudah berada di kantor urusan agama atau KUA, sehingga seluruh aturan administrasinya sudah menjadi tupoksi di sana. Menurutnya, daripada membuat aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, sebaiknya pemerintah provinsi membuat aturan tentang perempuan dan anak yang sudah lama tidak diperbarui. Farah meminta pemerintah untuk memprioritaskan pembaruan regulasi yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Bagi Farah, saat ini belum ada urgensi untuk menerbitkan pergub soal poligami tersebut, karena menurutnya saat ini yang perlu diutamakan adalah soal kebijakan yang bersikap adil dan menjunjung nilai kemanusiaan juga kesetaraannya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Kebijakan aparatur sipil negara atau ASN di Jakarta boleh memiliki istri lebih dari satu atau poligami membuat penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menjadi sorotan. Kebijakan diperbolehkannya ASN poligami itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025. Teguh Setiabudi kemudian membantah bahwa peraturan tersebut mendukung ASN untuk berpoligami. Teguh Setiabudi menjelaskan peraturan gubernur yang mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian tersebut dibuat justru untuk melindungi keluarga ASN. Dilansir dari Warta Kota Live, Teguh mengatakan pada aturan itu ASN yang hendak berpoligami atau bercerai harus mendapat izin atasan. Ia menegaskan terbitnya peraturan tersebut bukan berarti untuk melanggengkan poligami.
Sebelumnya diberitakan ASN laki-laki di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta kini diizinkan berpoligami atau beristri lebih dari satu. Regulasi itu tertuang dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian yang diterbitkan pada 6 Januari lalu. Dalam pasal 4 Pergub itu dijelaskan bahwa ASN pria di lingkungan pemerintah provinsi diperbolehkan berpoligami. Meski demikian, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi bila seorang ASN pria ingin memiliki istri lebih dari satu. Salah satunya yakni harus mendapat izin dari gubernur, sekretaris daerah, dan kepala perangkat daerah bagi pegawai ASN yang bertugas pada perangkat daerah dan unit pelaksana teknis atau UPT. Kemudian bagi pegawai ASN yang bertugas di kota administrasi atau kabupaten administrasi wajib mengantongi izin dari wali kota atau bupati. Selanjutnya pegawai ASN yang bertugas pada biro harus memiliki izin dari kepala biro. Terakhir, bagi pegawai ASN yang bertugas pada unit kerja perangkat daerah atau UKPD di tingkat kota administrasi, kabupaten administrasi atau kecamatan atau kelurahan, dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas atau suku badan harus mengantongi izin kepala UKPD masing-masing. Bagi ASN pria di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta yang tak melakukan kewajiban memperoleh izin dari atasan sebelum melangsungkan pernikahan, bakal dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat. Pada pasal 5 peraturan gubernur itu juga dijelaskan bahwa izin bisa diberikan apabila ASN pria tersebut memenuhi sejumlah kriteria. Syarat pertama adalah alasan yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan adalah jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan. Syarat selanjutnya adalah mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis, serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak. Kemudian sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak, tidak mengganggu tugas kedinasan, dan memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang. Namun, izin beristri lebih dari satu orang tidak dapat diberikan jika bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut pegawai ASN yang bersangkutan, kemudian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, kemudian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan atau mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Sebagai informasi tambahan, regulasi soal izin ASN berpoligami bukan hal baru. Hal ini justru sudah diatur sejak tahun 1990 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Adapun menanggapi peraturan gubernur ini, legislator Partai Golkar DKI Jakarta, Farah Safira, memberikan catatan kritisnya. Menurutnya, meskipun bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi, aturan ini berpotensi melangkahi privasi individu dan menormalisasi praktik yang tidak wajar. Farah pun mengungkapkan bahwa regulasi yang keluar pada awal 2025 itu diskriminatif dan sangat tidak manusiawi. Ini karena ada praktik yang menunjukkan sikap inferioritas dan juga superioritas antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, Farah menyinggung soal ranah pernikahan yang sudah berada di kantor urusan agama atau KUA, sehingga seluruh aturan administrasinya sudah menjadi tupoksi di sana. Menurutnya, daripada membuat aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, sebaiknya pemerintah provinsi membuat aturan tentang perempuan dan anak yang sudah lama tidak diperbarui. Farah meminta pemerintah untuk memprioritaskan pembaruan regulasi yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Bagi Farah, saat ini belum ada urgensi untuk menerbitkan pergub soal poligami tersebut, karena menurutnya saat ini yang perlu diutamakan adalah soal kebijakan yang bersikap adil dan menjunjung nilai kemanusiaan juga kesetaraannya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Kebijakan aparatur sipil negara atau ASN di Jakarta boleh memiliki istri lebih dari satu atau poligami membuat penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menjadi sorotan. Kebijakan diperbolehkannya ASN poligami itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025. Teguh Setiabudi kemudian membantah bahwa peraturan tersebut mendukung ASN untuk berpoligami. Teguh Setiabudi menjelaskan peraturan gubernur yang mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian tersebut dibuat justru untuk melindungi keluarga ASN. Dilansir dari Warta Kota Live, Teguh mengatakan pada aturan itu ASN yang hendak berpoligami atau bercerai harus mendapat izin atasan. Ia menegaskan terbitnya peraturan tersebut bukan berarti untuk melanggengkan poligami. Sebelumnya diberitakan ASN laki-laki di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta kini diizinkan berpoligami atau beristri lebih dari satu. Regulasi itu tertuang dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian yang diterbitkan pada 6 Januari lalu. Dalam pasal 4 Pergub itu dijelaskan bahwa ASN pria di lingkungan pemerintah provinsi diperbolehkan berpoligami. Meski demikian, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi bila seorang ASN pria ingin memiliki istri lebih dari satu. Salah satunya yakni harus mendapat izin dari gubernur, sekretaris daerah, dan kepala perangkat daerah bagi pegawai ASN yang bertugas pada perangkat daerah dan unit pelaksana teknis atau UPT. Kemudian bagi pegawai ASN yang bertugas di kota administrasi atau kabupaten administrasi wajib mengantongi izin dari wali kota atau bupati. Selanjutnya pegawai ASN yang bertugas pada biro harus memiliki izin dari kepala biro. Terakhir, bagi pegawai ASN yang bertugas pada unit kerja perangkat daerah atau UKPD di tingkat kota administrasi, kabupaten administrasi atau kecamatan atau kelurahan, dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas atau suku badan harus mengantongi izin kepala UKPD masing-masing. Bagi ASN pria di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta yang tak melakukan kewajiban memperoleh izin dari atasan sebelum melangsungkan pernikahan, bakal dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat. Pada pasal 5 peraturan gubernur itu juga dijelaskan bahwa izin bisa diberikan apabila ASN pria tersebut memenuhi sejumlah kriteria. Syarat pertama adalah alasan yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan adalah jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan. Syarat selanjutnya adalah mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis, serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak. Kemudian sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak, tidak mengganggu tugas kedinasan, dan memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang. Namun, izin beristri lebih dari satu orang tidak dapat diberikan jika bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut pegawai ASN yang bersangkutan, kemudian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, kemudian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan atau mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Sebagai informasi tambahan, regulasi soal izin ASN berpoligami bukan hal baru. Hal ini justru sudah diatur sejak tahun 1990 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Adapun menanggapi peraturan gubernur ini, legislator Partai Golkar DKI Jakarta, Farah Safira, memberikan catatan kritisnya. Menurutnya, meskipun bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi, aturan ini berpotensi melangkahi privasi individu dan menormalisasi praktik yang tidak wajar. Farah pun mengungkapkan bahwa regulasi yang keluar pada awal 2025 itu diskriminatif dan sangat tidak manusiawi. Ini karena ada praktik yang menunjukkan sikap inferioritas dan juga superioritas antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, Farah menyinggung soal ranah pernikahan yang sudah berada di kantor urusan agama atau KUA, sehingga seluruh aturan administrasinya sudah menjadi tupoksi di sana.
Menurutnya, daripada membuat aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, sebaiknya pemerintah provinsi membuat aturan tentang perempuan dan anak yang sudah lama tidak diperbarui. Farah meminta pemerintah untuk memprioritaskan pembaruan regulasi yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Bagi Farah, saat ini belum ada urgensi untuk menerbitkan pergub soal poligami tersebut karena menurutnya saat ini yang perlu diutamakan adalah soal kebijakan yang bersikap adil dan menjunjung nilai kemanusiaan juga kesetaraannya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Kebijakan aparatur sipil negara atau ASN di Jakarta boleh memiliki istri lebih dari satu atau poligami membuat penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menjadi sorotan. Kebijakan diperbolehkannya ASN poligami itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025. Teguh Setiabudi kemudian membantah bahwa peraturan tersebut mendukung ASN untuk berpoligami. Teguh Setiabudi menjelaskan peraturan gubernur yang mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian tersebut dibuat justru untuk melindungi keluarga ASN. Dilansir dari Warta Kota Live, Teguh mengatakan pada aturan itu ASN yang hendak berpoligami atau bercerai harus mendapat izin atasan. Ia menegaskan terbitnya peraturan tersebut bukan berarti untuk melanggengkan poligami. Sebelumnya diberitakan ASN laki-laki di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta kini diizinkan berpoligami atau beristri lebih dari satu. Regulasi itu tertuang dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian yang diterbitkan pada 6 Januari lalu. Dalam pasal 4 Pergub itu dijelaskan bahwa ASN pria di lingkungan pemerintah provinsi diperbolehkan berpoligami. Meski demikian, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi bila seorang ASN pria ingin memiliki istri lebih dari satu. Salah satunya yakni harus mendapat izin dari gubernur, sekretaris daerah, dan kepala perangkat daerah bagi pegawai ASN yang bertugas pada perangkat daerah dan unit pelaksana teknis atau UPT. Kemudian bagi pegawai ASN yang bertugas di kota administrasi atau kabupaten administrasi wajib mengantongi izin dari wali kota atau bupati. Selanjutnya pegawai ASN yang bertugas pada biro harus memiliki izin dari kepala biro. Terakhir, bagi pegawai ASN yang bertugas pada unit kerja perangkat daerah atau UKPD di tingkat kota administrasi, kabupaten administrasi atau kecamatan atau kelurahan, dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas atau suku badan harus mengantongi izin kepala UKPD masing-masing. Bagi ASN pria di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta yang tak melakukan kewajiban memperoleh izin dari atasan sebelum melangsungkan pernikahan, bakal dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat. Pada pasal 5 peraturan gubernur itu juga dijelaskan bahwa izin bisa diberikan apabila ASN pria tersebut memenuhi sejumlah kriteria. Syarat pertama adalah alasan yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan adalah jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan. Syarat selanjutnya adalah mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis, serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak. Kemudian sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak, tidak mengganggu tugas kedinasan, dan memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang. Namun, izin beristri lebih dari satu orang tidak dapat diberikan jika bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut pegawai ASN yang bersangkutan, kemudian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, kemudian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
lalu alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan atau mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Sebagai informasi tambahan, regulasi soal izin ASN berpoligami bukan hal baru. Hal ini justru sudah diatur sejak tahun 1990 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Adapun menanggapi peraturan gubernur ini, legislator Partai Golkar DKI Jakarta, Farah Safira, memberikan catatan kritisnya. Menurutnya, meskipun bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi, aturan ini berpotensi melangkahi privasi individu dan menormalisasi praktik yang tidak wajar. Farah pun mengungkapkan bahwa regulasi yang keluar pada awal 2025 itu diskriminatif dan sangat tidak manusiawi. Ini karena ada praktik yang menunjukkan sikap inferioritas dan juga superioritas antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, Farah menyinggung soal ranah pernikahan yang sudah berada di kantor urusan agama atau KUA, sehingga seluruh aturan administrasinya sudah menjadi tupoksi di sana. Menurutnya, daripada membuat aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, sebaiknya pemerintah provinsi membuat aturan tentang perempuan dan anak yang sudah lama tidak diperbarui. Farah meminta pemerintah untuk memprioritaskan pembaruan regulasi yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Bagi Farah, saat ini belum ada urgensi untuk menerbitkan pergub soal poligami tersebut, karena menurutnya saat ini yang perlu diutamakan adalah soal kebijakan yang bersikap adil dan menjunjung nilai kemanusiaan juga kesetaraannya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Kebijakan aparatur sipil negara atau ASN di Jakarta boleh memiliki istri lebih dari satu atau poligami membuat penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menjadi sorotan. Kebijakan diperbolehkannya ASN poligami itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025. Teguh Setiabudi kemudian membantah bahwa peraturan tersebut mendukung ASN untuk berpoligami. Teguh Setiabudi menjelaskan peraturan gubernur yang mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian tersebut dibuat justru untuk melindungi keluarga ASN. Dilansir dari Warta Kota Live, Teguh mengatakan pada aturan itu ASN yang hendak berpoligami atau bercerai harus mendapat izin atasan. Ia menegaskan terbitnya peraturan tersebut bukan berarti untuk melanggengkan poligami. Sebelumnya diberitakan ASN laki-laki di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta kini diizinkan berpoligami atau beristri lebih dari satu. Regulasi itu tertuang dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian yang diterbitkan pada 6 Januari lalu. Dalam pasal 4 Pergub itu dijelaskan bahwa ASN pria di lingkungan pemerintah provinsi diperbolehkan berpoligami. Meski demikian, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi bila seorang ASN pria ingin memiliki istri lebih dari satu. Salah satunya yakni harus mendapat izin dari gubernur, sekretaris daerah, dan kepala perangkat daerah bagi pegawai ASN yang bertugas pada perangkat daerah dan unit pelaksana teknis atau UPT. Kemudian bagi pegawai ASN yang bertugas di kota administrasi atau kabupaten administrasi wajib mengantongi izin dari wali kota atau bupati. Selanjutnya pegawai ASN yang bertugas pada biro harus memiliki izin dari kepala biro. Terakhir, bagi pegawai ASN yang bertugas pada unit kerja perangkat daerah atau UKPD di tingkat kota administrasi, kabupaten administrasi atau kecamatan atau kelurahan, dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas atau suku badan harus mengantongi izin kepala UKPD masing-masing.
Bagi ASN pria di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta yang tak melakukan kewajiban memperoleh izin dari atasan sebelum melangsungkan pernikahan, bakal dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat. Pada pasal 5 peraturan gubernur itu juga dijelaskan bahwa izin bisa diberikan apabila ASN pria tersebut memenuhi sejumlah kriteria. Syarat pertama adalah alasan yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan adalah jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan. Syarat selanjutnya adalah mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis, serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak. Kemudian sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak, tidak mengganggu tugas kedinasan, dan memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang. Namun, izin beristri lebih dari satu orang tidak dapat diberikan jika bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut pegawai ASN yang bersangkutan, kemudian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, kemudian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan atau mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Sebagai informasi tambahan, regulasi soal izin ASN berpoligami bukan hal baru. Hal ini justru sudah diatur sejak tahun 1990 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Adapun menanggapi peraturan gubernur ini, legislator Partai Golkar DKI Jakarta, Farah Safira, memberikan catatan kritisnya. Menurutnya, meskipun bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi, aturan ini berpotensi melangkahi privasi individu dan menormalisasi praktik yang tidak wajar. Farah pun mengungkapkan bahwa regulasi yang keluar pada awal 2025 itu diskriminatif dan sangat tidak manusiawi. Ini karena ada praktik yang menunjukkan sikap inferioritas dan juga superioritas antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, Farah menyinggung soal ranah pernikahan yang sudah berada di kantor urusan agama atau KUA, sehingga seluruh aturan administrasinya sudah menjadi tupoksi di sana. Menurutnya, daripada membuat aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, sebaiknya pemerintah provinsi membuat aturan tentang perempuan dan anak yang sudah lama tidak diperbarui. Farah meminta pemerintah untuk memprioritaskan pembaruan regulasi yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Bagi Farah, saat ini belum ada urgensi untuk menerbitkan pergub soal poligami tersebut, karena menurutnya saat ini yang perlu diutamakan adalah soal kebijakan yang bersikap adil dan menjunjung nilai kemanusiaan juga kesetaraannya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Kebijakan aparatur sipil negara atau ASN di Jakarta boleh memiliki istri lebih dari satu atau poligami membuat penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menjadi sorotan. Kebijakan diperbolehkannya ASN poligami itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025. Teguh Setiabudi kemudian membantah bahwa peraturan tersebut mendukung ASN untuk berpoligami. Teguh Setiabudi menjelaskan peraturan gubernur yang mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian tersebut dibuat justru untuk melindungi keluarga ASN. Dilansir dari Warta Kota Live, Teguh mengatakan pada aturan itu ASN yang hendak berpoligami atau bercerai harus mendapat izin atasan. Ia menegaskan terbitnya peraturan tersebut bukan berarti untuk melanggengkan poligami.
Sebelumnya diberitakan ASN laki-laki di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta kini diizinkan berpoligami atau beristri lebih dari satu. Regulasi itu tertuang dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian yang diterbitkan pada 6 Januari lalu. Dalam pasal 4 Pergub itu dijelaskan bahwa ASN pria di lingkungan pemerintah provinsi diperbolehkan berpoligami. Meski demikian, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi bila seorang ASN pria ingin memiliki istri lebih dari satu. Salah satunya yakni harus mendapat izin dari gubernur, sekretaris daerah, dan kepala perangkat daerah bagi pegawai ASN yang bertugas pada perangkat daerah dan unit pelaksana teknis atau UPT. Kemudian bagi pegawai ASN yang bertugas di kota administrasi atau kabupaten administrasi wajib mengantongi izin dari wali kota atau bupati. Selanjutnya pegawai ASN yang bertugas pada biro harus memiliki izin dari kepala biro. Terakhir, bagi pegawai ASN yang bertugas pada unit kerja perangkat daerah atau UKPD di tingkat kota administrasi, kabupaten administrasi atau kecamatan atau kelurahan, dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas atau suku badan harus mengantongi izin kepala UKPD masing-masing. Bagi ASN pria di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta yang tak melakukan kewajiban memperoleh izin dari atasan sebelum melangsungkan pernikahan, bakal dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat. Pada pasal 5 peraturan gubernur itu juga dijelaskan bahwa izin bisa diberikan apabila ASN pria tersebut memenuhi sejumlah kriteria. Syarat pertama adalah alasan yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan. Syarat selanjutnya adalah mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak. Kemudian sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak, tidak mengganggu tugas kedinasan, dan memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang. Namun, izin beristri lebih dari satu orang tidak dapat diberikan jika bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut pegawai ASN yang bersangkutan, kemudian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, kemudian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan atau mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Sebagai informasi tambahan, regulasi soal izin ASN berpoligami bukan hal baru. Hal ini justru sudah diatur sejak tahun 1990 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Adapun menanggapi peraturan gubernur ini, legislator Partai Golkar DKI Jakarta, Farah Safira, memberikan catatan kritisnya. Menurutnya, meskipun bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi, aturan ini berpotensi melangkahi privasi individu dan menormalisasi praktik yang tidak wajar. Farah pun mengungkapkan bahwa regulasi yang keluar pada awal 2025 itu diskriminatif dan sangat tidak manusiawi. Ini karena ada praktik yang menunjukkan sikap inferioritas dan juga superioritas antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, Farah menyinggung soal ranah pernikahan yang sudah berada di kantor urusan agama atau KUA, sehingga seluruh aturan administrasinya sudah menjadi tupoksi di sana. Menurutnya, daripada membuat aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, sebaiknya pemerintah provinsi membuat aturan tentang perempuan dan anak yang sudah lama tidak diperbarui. Farah meminta pemerintah untuk memprioritaskan pembaruan regulasi yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Bagi Farah, saat ini belum ada urgensi untuk menerbitkan pergub soal poligami tersebut, karena menurutnya saat ini yang perlu diutamakan adalah soal kebijakan yang bersikap adil dan menjunjung nilai kemanusiaan juga kesetaraannya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mingwan dalam Live Update. Kebijakan aparatur sipil negara atau ASN di Jakarta boleh memiliki istri lebih dari satu atau poligami membuat penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menjadi sorotan. Kebijakan diperbolehkannya ASN poligami itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025. Teguh Setiabudi kemudian membantah bahwa peraturan tersebut mendukung ASN untuk berpoligami. Teguh Setiabudi menjelaskan peraturan gubernur yang mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian tersebut dibuat justru untuk melindungi keluarga ASN. Dilansir dari Warta Kota Live, Teguh mengatakan pada aturan itu ASN yang hendak berpoligami atau bercerai harus mendapat izin atasan. Ia menegaskan terbitnya peraturan tersebut bukan berarti untuk melanggengkan poligami. Sebelumnya diberitakan ASN laki-laki di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta kini diizinkan berpoligami atau beristri lebih dari satu. Regulasi itu tertuang dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian yang diterbitkan pada 6 Januari lalu. Dalam pasal 4 Pergub itu dijelaskan bahwa ASN pria di lingkungan pemerintah provinsi diperbolehkan berpoligami. Meski demikian, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi bila seorang ASN pria ingin memiliki istri lebih dari satu. Salah satunya yakni harus mendapat izin dari gubernur, sekretaris daerah, dan kepala perangkat daerah bagi pegawai ASN yang bertugas pada perangkat daerah dan unit pelaksana teknis atau UPT. Kemudian bagi pegawai ASN yang bertugas di kota administrasi atau kabupaten administrasi wajib mengantongi izin dari wali kota atau bupati. Selanjutnya pegawai ASN yang bertugas pada biro harus memiliki izin dari kepala biro. Terakhir, bagi pegawai ASN yang bertugas pada unit kerja perangkat daerah atau UKPD di tingkat kota administrasi, kabupaten administrasi atau kecamatan atau kelurahan, dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas atau suku badan harus mengantongi izin kepala UKPD masing-masing. Bagi ASN pria di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta yang tak melakukan kewajiban memperoleh izin dari atasan sebelum melangsungkan pernikahan, bakal dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat. Pada pasal 5 peraturan gubernur itu juga dijelaskan bahwa izin bisa diberikan apabila ASN pria tersebut memenuhi sejumlah kriteria. Syarat pertama adalah alasan yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan adalah jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan. Syarat selanjutnya adalah mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis, serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak. Kemudian sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak, tidak mengganggu tugas kedinasan, dan memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang. Namun, izin beristri lebih dari satu orang tidak dapat diberikan jika bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut pegawai ASN yang bersangkutan, kemudian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, kemudian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan atau mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Sebagai informasi tambahan, regulasi soal izin ASN berpoligami bukan hal baru. Hal ini justru sudah diatur sejak tahun 1990 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Adapun menanggapi peraturan gubernur ini, legislator Partai Golkar DKI Jakarta, Farah Safira, memberikan catatan kritisnya. Menurutnya, meskipun bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi, aturan ini berpotensi melangkahi privasi individu dan menormalisasi praktik yang tidak wajar. Farah pun mengungkapkan bahwa regulasi yang keluar pada awal 2025 itu diskriminatif dan sangat tidak manusiawi. Ini karena ada praktik yang menunjukkan sikap inferioritas dan juga superioritas antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, Farah menyinggung soal ranah pernikahan yang sudah berada di kantor urusan agama atau KUA, sehingga seluruh aturan administrasinya sudah menjadi tupoksi di sana.
Menurutnya, daripada membuat aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, sebaiknya pemerintah provinsi membuat aturan tentang perempuan dan anak yang sudah lama tidak diperbarui. Farah meminta pemerintah untuk memprioritaskan pembaruan regulasi yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Bagi Farah, saat ini belum ada urgensi untuk menerbitkan pergub soal poligami tersebut, karena menurutnya saat ini yang perlu diutamakan adalah soal kebijakan yang bersikap adil dan menjunjung nilai kemanusiaan juga kesetaraannya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Kebijakan aparatur sipil negara atau ASN di Jakarta boleh memiliki istri lebih dari satu atau poligami membuat penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menjadi sorotan. Kebijakan diperbolehkannya ASN poligami itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025. Teguh Setiabudi kemudian membantah bahwa peraturan tersebut mendukung ASN untuk berpoligami. Teguh Setiabudi menjelaskan peraturan gubernur yang mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian tersebut dibuat justru untuk melindungi keluarga ASN. Dilansir dari Warta Kota Live, Teguh mengatakan pada aturan itu ASN yang hendak berpoligami atau bercerai harus mendapat izin atasan. Ia menegaskan terbitnya peraturan tersebut bukan berarti untuk melanggengkan poligami. Sebelumnya diberitakan ASN laki-laki di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta kini diizinkan berpoligami atau beristri lebih dari satu. Regulasi itu tertuang dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian yang diterbitkan pada 6 Januari lalu. Dalam pasal 4 Pergub itu dijelaskan bahwa ASN pria di lingkungan pemerintah provinsi diperbolehkan berpoligami. Meski demikian, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi bila seorang ASN pria ingin memiliki istri lebih dari satu. Salah satunya yakni harus mendapat izin dari gubernur, sekretaris daerah, dan kepala perangkat daerah bagi pegawai ASN yang bertugas pada perangkat daerah dan unit pelaksana teknis atau UPT. Kemudian bagi pegawai ASN yang bertugas di kota administrasi atau kabupaten administrasi wajib mengantongi izin dari wali kota atau bupati. Selanjutnya, pegawai ASN yang bertugas pada biro harus memiliki izin dari kepala biro. Terakhir, bagi pegawai ASN yang bertugas pada unit kerja perangkat daerah atau UKPD di tingkat kota administrasi, kabupaten administrasi atau kecamatan atau kelurahan, dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas atau suku badan harus mengantongi izin kepala UKPD masing-masing. Bagi ASN pria di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta yang tak melakukan kewajiban memperoleh izin dari atasan sebelum melangsungkan pernikahan, bakal dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat. Pada pasal 5 peraturan gubernur itu juga dijelaskan bahwa izin bisa diberikan apabila ASN pria tersebut memenuhi sejumlah kriteria. Syarat pertama adalah alasan yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan adalah jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan. Syarat selanjutnya adalah mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis, serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak. Kemudian sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak, tidak mengganggu tugas kedinasan, dan memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang. Namun, izin beristri lebih dari satu orang tidak dapat diberikan jika bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut pegawai ASN yang bersangkutan, kemudian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, kemudian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
lalu alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan atau mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Sebagai informasi tambahan, regulasi soal izin ASN berpoligami bukan hal baru. Hal ini justru sudah diatur sejak tahun 1990 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Adapun menanggapi peraturan gubernur ini, legislator Partai Golkar DKI Jakarta, Farah Safira, memberikan catatan kritisnya. Menurutnya, meskipun bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi, aturan ini berpotensi melangkahi privasi individu dan menormalisasi praktik yang tidak wajar. Farah pun mengungkapkan bahwa regulasi yang keluar pada awal 2025 itu diskriminatif dan sangat tidak manusiawi. Ini karena ada praktik yang menunjukkan sikap inferioritas dan juga superioritas antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, Farah menyinggung soal ranah pernikahan yang sudah berada di kantor urusan agama atau KUA, sehingga seluruh aturan administrasinya sudah menjadi tupoksi di sana. Menurutnya, daripada membuat aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, sebaiknya pemerintah provinsi membuat aturan tentang perempuan dan anak yang sudah lama tidak diperbarui. Farah meminta pemerintah untuk memprioritaskan pembaruan regulasi yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Bagi Farah, saat ini belum ada urgensi untuk menerbitkan pergub soal poligami tersebut, karena menurutnya saat ini yang perlu diutamakan adalah soal kebijakan yang bersikap adil dan menjunjung nilai kemanusiaan juga kesetaraannya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Kebijakan aparatur sipil negara atau ASN di Jakarta boleh memiliki istri lebih dari satu atau poligami membuat penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menjadi sorotan. Kebijakan diperbolehkannya ASN poligami itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025. Teguh Setiabudi kemudian membantah bahwa peraturan tersebut mendukung ASN untuk berpoligami. Teguh Setiabudi menjelaskan peraturan gubernur yang mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian tersebut dibuat justru untuk melindungi keluarga ASN. Dilansir dari Warta Kota Live, Teguh mengatakan pada aturan itu ASN yang hendak berpoligami atau bercerai harus mendapat izin atasan. Ia menegaskan terbitnya peraturan tersebut bukan berarti untuk melanggengkan poligami. Sebelumnya diberitakan ASN laki-laki di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta kini diizinkan berpoligami atau beristri lebih dari satu. Regulasi itu tertuang dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian yang diterbitkan pada 6 Januari lalu. Dalam pasal 4 Pergub itu dijelaskan bahwa ASN pria di lingkungan pemerintah provinsi diperbolehkan berpoligami. Meski demikian, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi bila seorang ASN pria ingin memiliki istri lebih dari satu. Salah satunya yakni harus mendapat izin dari gubernur, sekretaris daerah, dan kepala perangkat daerah bagi pegawai ASN yang bertugas pada perangkat daerah dan unit pelaksana teknis atau UPT. Kemudian bagi pegawai ASN yang bertugas di kota administrasi atau kabupaten administrasi wajib mengantongi izin dari wali kota atau bupati. Selanjutnya, pegawai ASN yang bertugas pada biro harus memiliki izin dari kepala biro. Terakhir, bagi pegawai ASN yang bertugas pada unit kerja perangkat daerah atau UKPD di tingkat kota administrasi, kabupaten administrasi atau kecamatan atau kelurahan, dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas atau suku badan harus mengantongi izin kepala UKPD masing-masing.
Bagi ASN pria di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta yang tak melakukan kewajiban memperoleh izin dari atasan sebelum melangsungkan pernikahan, bakal dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat. Pada pasal 5 peraturan gubernur itu juga dijelaskan bahwa izin bisa diberikan apabila ASN pria tersebut memenuhi sejumlah kriteria. Syarat pertama adalah alasan yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan adalah jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan. Syarat selanjutnya adalah mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis, serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak. Kemudian sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak, tidak mengganggu tugas kedinasan, dan memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang. Namun, izin beristri lebih dari satu orang tidak dapat diberikan jika bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut pegawai ASN yang bersangkutan, kemudian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, kemudian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan atau mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Sebagai informasi tambahan, regulasi soal izin ASN berpoligami bukan hal baru. Hal ini justru sudah diatur sejak tahun 1990 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Adapun menanggapi peraturan gubernur ini, legislator Partai Golkar DKI Jakarta, Farah Safira, memberikan catatan kritisnya. Menurutnya, meskipun bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi, aturan ini berpotensi melangkahi privasi individu dan menormalisasi praktik yang tidak wajar. Farah pun mengungkapkan bahwa regulasi yang keluar pada awal 2025 itu diskriminatif dan sangat tidak manusiawi. Ini karena ada praktik yang menunjukkan sikap inferioritas dan juga superioritas antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, Farah menyinggung soal ranah pernikahan yang sudah berada di kantor urusan agama atau KUA, sehingga seluruh aturan administrasinya sudah menjadi tupoksi di sana. Menurutnya, daripada membuat aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, sebaiknya pemerintah provinsi membuat aturan tentang perempuan dan anak yang sudah lama tidak diperbarui. Farah meminta pemerintah untuk memprioritaskan pembaruan regulasi yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Bagi Farah, saat ini belum ada urgensi untuk menerbitkan pergub soal poligami tersebut, karena menurutnya saat ini yang perlu diutamakan adalah soal kebijakan yang bersikap adil dan menjunjung nilai kemanusiaan juga kesetaraannya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Kebijakan aparatur sipil negara atau ASN di Jakarta boleh memiliki istri lebih dari satu atau poligami membuat penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menjadi sorotan. Kebijakan diperbolehkannya ASN poligami itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025. Teguh Setiabudi kemudian membantah bahwa peraturan tersebut mendukung ASN untuk berpoligami. Teguh Setiabudi menjelaskan peraturan gubernur yang mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian tersebut dibuat justru untuk melindungi keluarga ASN. Dilansir dari Warta Kota Live, Teguh mengatakan pada aturan itu ASN yang hendak berpoligami atau bercerai harus mendapat izin atasan. Ia menegaskan terbitnya peraturan tersebut bukan berarti untuk melanggengkan poligami.
Sebelumnya diberitakan ASN laki-laki di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta kini diizinkan berpoligami atau beristri lebih dari satu. Regulasi itu tertuang dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian yang diterbitkan pada 6 Januari lalu. Dalam pasal 4 Pergub itu dijelaskan bahwa ASN pria di lingkungan pemerintah provinsi diperbolehkan berpoligami. Meski demikian, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi bila seorang ASN pria ingin memiliki istri lebih dari satu. Salah satunya yakni harus mendapat izin dari gubernur, sekretaris daerah, dan kepala perangkat daerah bagi pegawai ASN yang bertugas pada perangkat daerah dan unit pelaksana teknis atau UPT. Kemudian bagi pegawai ASN yang bertugas di kota administrasi atau kabupaten administrasi wajib mengantongi izin dari wali kota atau bupati. Selanjutnya, pegawai ASN yang bertugas pada biro harus memiliki izin dari kepala biro. Terakhir, bagi pegawai ASN yang bertugas pada unit kerja perangkat daerah atau UKPD di tingkat kota administrasi, kabupaten administrasi atau kecamatan atau kelurahan, dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas atau suku badan harus mengantongi izin kepala UKPD masing-masing. Bagi ASN pria di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta yang tak melakukan kewajiban memperoleh izin dari atasan sebelum melangsungkan pernikahan, bakal dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat. Pada pasal 5 peraturan gubernur itu juga dijelaskan bahwa izin bisa diberikan apabila ASN pria tersebut memenuhi sejumlah kriteria. Syarat pertama adalah alasan yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan adalah jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan. Syarat selanjutnya adalah mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis, serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak. Kemudian sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak, tidak mengganggu tugas kedinasan, dan memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang. Namun, izin beristri lebih dari satu orang tidak dapat diberikan jika bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut pegawai ASN yang bersangkutan, kemudian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, kemudian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan atau mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Sebagai informasi tambahan, regulasi soal izin ASN berpoligami bukan hal baru. Hal ini justru sudah diatur sejak tahun 1990 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Adapun menanggapi peraturan gubernur ini, legislator Partai Golkar DKI Jakarta, Farah Safira, memberikan catatan kritisnya. Menurutnya, meskipun bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi, aturan ini berpotensi melangkahi privasi individu dan menormalisasi praktik yang tidak wajar. Farah pun mengungkapkan bahwa regulasi yang keluar pada awal 2025 itu diskriminatif dan sangat tidak manusiawi. Ini karena ada praktik yang menunjukkan sikap inferioritas dan juga superioritas antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, Farah menyinggung soal ranah pernikahan yang sudah berada di kantor urusan agama atau KUA, sehingga seluruh aturan administrasinya sudah menjadi tupoksi di sana. Menurutnya, daripada membuat aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, sebaiknya pemerintah provinsi membuat aturan tentang perempuan dan anak yang sudah lama tidak diperbarui. Farah meminta pemerintah untuk memprioritaskan pembaruan regulasi yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Bagi Farah, saat ini belum ada urgensi untuk menerbitkan pergub soal poligami tersebut, karena menurutnya saat ini yang perlu diutamakan adalah soal kebijakan yang bersikap adil dan menjunjung nilai kemanusiaan juga kesetaraannya. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mingwan dalam Live Update. Kebijakan aparatur sipil negara atau ASN di Jakarta boleh memiliki istri lebih dari satu atau poligami membuat penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menjadi sorotan. Kebijakan diperbolehkannya ASN poligami itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025. Teguh Setiabudi kemudian membantah bahwa peraturan tersebut mendukung ASN untuk berpoligami. Teguh Setiabudi menjelaskan peraturan gubernur yang mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian tersebut dibuat justru untuk melindungi keluarga ASN. Dilansir dari Warta Kota Live, Teguh mengatakan pada aturan itu ASN yang hendak berpoligami atau bercerai harus mendapat izin atasan. Ia menegaskan terbitnya peraturan tersebut bukan berarti untuk melanggengkan poligami. Sebelumnya diberitakan ASN laki-laki di lingkungan pemerintah provinsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.